Yang ketiga yaitu dana berasal dari lembaga lain. Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Di antaranya sumber-sumbernya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setoran jaminan. Merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Dengan adanya setoran jaminan, nasabah diharapkan mempunyai komitmen untuk berperilaku positif sehingga di kemudian hari bank tidak harus mengalami kerugian karena menanggung risiko yang ditimbulkan. Yang kedua yaitu dana transfer. Salah satu jasa yang diberikan bank adalah pemindahan dana. Pemindahan dana ini bisa berupa pemindahan bukuan antar rekening dari uang tunai ke suatu rekening atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai. Sumber dana transfer ini ditarik oleh penerima transfer atau selama masih mengendap di bank, dana ini dapat digunakan oleh bank untuk mendanai kegiatan usaha lainnya. Yang ketiga, kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu. Yang keempat yaitu pinjaman antar bank. Pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah keriling di dalam lembaga keriling. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Pinjaman antar bank ini lebih dikenal dengan nama call money. Dan yang kelima yaitu pinjaman dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. Misalnya pinjaman dari bank di Singapura, Amerika Serikat atau negara-negara Eropa lainnya. Materi selanjutnya yaitu manfaat penghimpunan dana. Manfaat penghimpunan dana bagi bank. Bank dengan berhasilnya menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki atau menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman atau pembiayaan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan yang layak untuk diberikan. Yang kedua yaitu manfaat bagi pemilik uang. Bagi pemilik uang berarti menjadikan uang produktif. Uang yang biasanya disimpan di rumah, di celengan, atau di bawah bantal yang menganggur, dengan adanya usaha penghimpunan dana, uang yang menganggur tadi menjadi produktif dan menghasilkan keuntungan. Yang ketiga yaitu manfaat bagi pemerintah. Bagi pemerintah, dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat, berarti mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mengendalikan inflasi. Selanjutnya yaitu maksud dan tujuan dalam menghimpun dana. Maksud dan tujuan bank dalam menghimpun dana masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dana operasional bank. Maksudnya, dana yang dihimpun bank dari masyarakat dari jumlah yang sekecil-kecilnya samai jumlah yang besar, selanjutnya dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk mendapatkan pinjaman dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Yang kedua yaitu sebagai alat atau cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter. Dengan menarik uang dari masyarakat, berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Yang ketiga yaitu produktivitas dana. Menghimpun dana melalui lembaga keuangan berarti menghimpun dana yang menganggur, untuk dijadikan dana yang lebih produktif dengan jalan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk membiayai usaha-usaha yang produktif atau yang menghasilkan.
Dapat disimpulkan bahwa penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposit yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antar pihak deposit dengan pihak kreditur. Pihak bank akan memberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sehingga masyarakat lebih senang menabung kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai penghimpunan dana. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf, saya izin pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.